Oke, sesuai dengan judul ya, di sini kita akan membahas 3 hal penyebab limit pinjaman EasyCash kita turun ya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama. Nah, penyebab pertama kenapa limit EasyCash kita turun adalah karena kita telat bayar ya teman-teman. Nah, limit itu akan diturunkan kalau memang kalian itu telat bayar ya, sehingga ini cukup berhubungan dengan kredit skor kalian. Dan ujung-ujungnya ya, ini itu akan berhubungan dengan limit yang akan kalian dapatkan teman-teman ya. Jadi logikanya kalau misalnya kalian pinjam sama orang aja ya dan kalian telat bayar, pasti orang yang kalian pinjam juga akan kesel dan kedepannya dia pasti akan mikir-mikir nih mau kasih pinjaman ke kalian lagi. Nah, begitu juga dengan EasyCash ini ya teman-teman. Dan ini juga sesuai ya teman-teman dengan pembahasan yang udah kita bahas di hari sebelumnya, dimana di situ kita udah bahas apa sih penyebab yang bisa menaikkan limit kita. Nah, salah satunya adalah ketika kita selalu bayar tepat waktu. Nah, artinya kalau misalnya kalian bayar tepat waktu, maka limit kalian akan naik ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu kalian bayar tidak tepat waktu, maka limit kalian akan turun ya. Jadi kalian tinggal pilih aja reward ataupun konsekuensi dari apa yang kalian lakukan ya teman-teman. Penyebab yang kedua adalah kalian itu jarang pinjam ya. Jadi intinya semakin kalian sering pinjam dan nggak telat bayar, maka semakin besar limit yang akan kalian dapatkan. Sebaliknya, semakin kalian jarang pinjam dan telat bayar, maka semakin kecil limit yang akan kalian dapatkan. Contohnya ya, ada teman saya, dia udah sempat minjam di EasyCash itu setahu saya 2 kali ya teman-teman, dan nggak pernah telat bayar ya. Limit dia itu bahkan udah sampai 10 juta teman-teman ya. Saya pernah lihat sendiri dan sekarang setelah udah berbulan-bulan dia nggak minjem ya, dia akhirnya mau minjam lagi nih ya. Dan pas dicek ternyata limitnya itu tinggal 3 juta doang guys ya. Ya bayangkan dulunya itu limitnya itu sampai 10 juta, tapi karena dia jarang minjem, sekarang limitnya tinggal 3 juta doang. Nah, jadi jelas ya teman-teman, semakin kalian jarang pinjam maka limit kalian itu pasti akan diturunkan sama EasyCash-nya. Nah, kemudian penyebab limit kalian turun yang ketiga adalah sangat berkaitan dengan Slick OJK. Nah, jadi misal ya ketika kalian menggunakan EasyCash ini ya dan normal-normal aja ya, nggak pernah galbay, di sisi lain kalian galbay nih ya di pinjol legal ataupun di bank. Nah, ini juga berkaitan ya teman-teman. Jadi selama kalian bermasalah dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah OJK seperti pinjol legal ya, kemudian bank ya, dan sebagainya, itu juga akan saling terhubung dan dampaknya limit EasyCash kalian juga pasti akan dikurangi ya. Atau yang terburuk kalian akan di blacklist dan nggak bisa pinjam lagi ya teman-teman. So pastikan kalau kalian nggak mau limit kalian turun, pastikan Slick OJK kalian itu nggak bermasalah ya. Karena kalau udah Slick OJK bermasalah, itu kedepannya udah susah ya teman-teman. Kalian nggak hanya dipersulit untuk minjam uang di pinjol ya, tapi juga kalian akan dipersulit misalnya untuk KPR rumah ya, kemudian untuk pinjaman ke bank, karena itu semua saling berhubungan. Oke, saya rasa itu dia teman-teman 3 penyebab kenapa limit EasyCash kalian turun. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.